Salam jumpa teman-teman sekalian, kembali bersama dengan saya Adi Patria Bara dalam Mirror, sebuah refleksi pribadi sederhana yang semoga bermakna bagi kehidupan. Pengakuan Oscar Lawalata, seorang desainer kondang Indonesia, secara terbuka melalui channel YouTube mungkin mengejutkan banyak orang. Ia mengaku dirinya transgender. Mengapa mengejutkan? Sebab pengakuan itu muncul di tengah belum diterima sepenuhnya orang-orang yang memiliki pergumulan seperti Oscar. Secara umum, keberadaan orang-orang seperti Oscar disebut dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT sendiri sampai hari ini masih terus menjadi perdebatan. Istilah itu bahkan ditambah dengan kata Q, queer, dan I, interseksual. Salah satu kontroversinya adalah seolah LGBTQI masuk dalam satu golongan yang sama. Oscar sendiri dengan tegas membedakan antara transgender dan gay. Saya memakai istilah LGBT saja karena sudah umum kita pakai. Kembali pada pengakuan Oscar Lawalata. Pengakuan ini menarik karena sampai saat ini ada berbagai pandangan terhadap LGBT. Beberapa pandangan yang beredar di tengah masyarakat saya sebutkan. Yang pertama, ada pandangan yang mengatakan mereka adalah orang-orang berdosa, amoral. Karena itu mereka harus ditobatkan. Tak jarang akibat tuduhan keberdosaan ini mereka mendapatkan persekusi dari kelompok-kelompok agamis. Lihatlah kolom komentar pada berita di media online. Beberapa ungkapan bernada negatif terkait dengan dosa muncul pada pengakuan Oscar. Yang kedua, mereka memiliki penyakit mental. Itu sebabnya mereka harus disembuhkan. Sampai sebelum tahun 1973 ketika American Psychiatric Association menyatakan bahwa homoseksual bukan penyakit mental, tumbuh berbagai macam pengobatan yang disebut dengan reparatif terapi. Dan berbahayanya lagi begitu, kata pandangan ini, penyakit mental ini bisa menular. Tak kurang Regi Lawalata, ibunda Oscar, menyatakan pernah memikirkan hal ini karena memiliki teman yang menjadi LGBT akibat salah pergaulan. Yang ketiga, mereka dianggap tidak normal. Inilah yang sempat juga dipikirkan oleh Regi Lawalata. Kata Regi, saya juga yang mengandung, kalau ditanya saya juga pingin punya anak yang normal. Bagaimana supaya normal? Oscar disuruh melakukan banyak kegiatan laki-laki dalam tanda kutip. Seperti basket dan karate, sekalipun kita tahu basket dan karate tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Namun pada akhirnya mereka mampu berproses. Perang dingin, perang kata, menangis bersama menjadi bagian dari pergumulan keluarga ini. Pada akhirnya mereka dapat saling menerima. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari lepas kita setuju atau tidak setuju dengan keberadaan LGBT. Yang pertama, cinta. Regi mencintai anaknya seperti apapun keadaan anaknya. Kata Regi, maukah mereka dilahirkan seperti itu? Cinta itulah yang dirasakan oleh Oscar sehingga ia memberanikan diri berbicara kepada ibu dan adiknya. Ia siap menerima resiko apapun termasuk diusir atau dibuang sebagai seorang anak. Kedua, penerimaan. Cinta itulah yang pada akhirnya membuat Regi dapat menerima keberadaan anaknya yang unik. Dalam bahasa yang lain, Regi seolah mau mengatakan seperti apapun Oscar, apapun kata dunia terhadapnya, ia adalah anak saya. Penerimaan semacam ini menjadi penting agar anak yang tengah bergumul tidak justru lari pada hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Penerimaan membuat kita tidak segera menghakimi mereka, melainkan merangkul mereka untuk bersama-sama bergumul menemukan jawaban atas persoalan hidup yang sangat berat ini. Pengalaman Regi menunjukkan anak-anak yang unik seperti Oscar memiliki pergumulan yang tidak mudah buat diri mereka sendiri. Paus Fransiskus pernah membuat pernyataan yang secara bebas bermakna, siapakah kita hingga menghakimi orang-orang LGBT. Yang ketiga, wawasan. Pergumulan ini tidak hanya membuat mereka bergumul dengan perasaan mereka. Mereka meluaskan wawasan dengan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Butuh waktu 5-6 tahun mereka belajar, mengedukasi diri sehingga memiliki wawasan tentang topik persoalan yang berat ini. Jika kita mendengar tuturan Regi, kita masih bisa menangkap adanya kegalauan dalam dirinya. Memang tidak mudah menyatukan antara perasaan dengan pikiran.
cinta, penerimaan, dan wawasan pembelajaran penting dari keluarga Lawalata rasanya perlu menjadi bagian dalam hidup kita sekarang ini yang tidak pernah lepas dari pergumulan-pergumulan. Salam Mirror.